Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berKTP-kan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran, artinya ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi, informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan melahirkan berbagai macam program. Dalam memberantas buta huruf Al-Quran, Sidak berjuang dengan metode Thaqifah yang hanya butuh 5 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah, metode ini terbukti membantu lebih dari 370.000 orang sejak diluncurkan, dan angkanya terus bertambah setiap harinya. Sementara untuk mencetak para penghafal Al-Quran, Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode MIM. Menghafal itu mudah, baik secara online maupun secara offline. Saat ini metode MIM sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, bahkan yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najainakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan.
Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Malam hari ini ada nggak ya yang dari Kalsel nggak? Ada, Kalimantan Selatan ada nggak? Saya aslinya dari Kalimantan. Nanti bisa jawab di kolom chat ya. Kalau nggak bisa pakai suara nggak apa-apa. Nanti bisa jawab di kolom chat. Saya aslinya dari Kalimantan Selatan, tinggalnya di Kota Malang. Aktivitas sehari-hari utamanya sih saya ini, kalau orang nyebutnya aktivis dakwah, sampingannya ngurus bisnis. Saya juga bergabung di pegiat masyarakat tanpa riba. Jadi kami adalah kumpulan orang-orang yang kapok berhutang, terutama membangun bisnis dengan hutang. Ya. Jadi mungkin malam hari ini saya ingin kemudian bicara simple dulu terkait dengan kalau dari judulnya kan bisnis tanpa utang dan riba kan begitu, tanpa riba lah gitu. Nah tapi kenapa kata-kata utang tadi itu selalu saya sematkan ya di depan. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis nih, zaman sekarang orang itu meyakini bahwa berbisnis itu nggak mungkin tanpa utang, terutama kalau dalam konteks untuk mengembangkan bisnis. Kita akan bertemu dengan banyak keyakinan bahwa nggak mungkin lah bisnis itu besar, nggak mungkin lah bisnis itu bisa buka cabang, nggak mungkin lah bisnis itu bisa berkembang kalau kita sendiri nggak ngutang. Nah, masalahnya adalah begini. Saya secara pribadi dan juga di komunitas kami itu tidak mengharamkan hutang. Itu enggak, karena hutang itu secara hukum dia mubah, hukum syariat ya, dia mubah. Cuman perlu kita pahami bahwa dalam kondisi sekarang, masalahnya adalah hutang itu menjadi pintu masuk yang paling gampang kena riba. Nah gitu. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian tahu nggak, dosa yang paling ringan, dosa yang paling ringan dari kemudian mengambil riba. Ya. Jadi kalau kita telisik di dalam Al-Quran, dosa yang paling ringan ya di hadisnya Nabi, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, dosa yang paling ringan dari seorang yang kemudian mengambil riba itu adalah seperti seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya. Jadi ini ada Bapak Ibu nih yang hadir malam hari ini. Dosa riba itu dia seperti kemudian berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi mohon maaf nih, kalau Bapak misalnya punya anak perempuan, maka ajak untuk berzina. Atau ibu punya anak kemudian laki-laki, ajak untuk berzina. Maka itulah dosanya. Nah itu kan luar biasa. Nah cuman sekarang begini, kita nggak bahas dosanya dulu ya, karena konteksnya nanti akan sangat menyeramkan. Di sini kalau boleh saya tahu, bisnis apa aja sih yang hidup di sini, yang kemudian gabung di sini, ada yang punya bisnis nggak? Boleh dijawab di kolom chat atau langsung juga boleh. Kita nyantai aja sambil interaktif. Ada nggak yang punya bisnis atau punya usaha? Boleh. Usaha apa atau bisnis apa? Di kolom chat boleh. Saya tunggu nih. Hai, halo. Ayo, ada nggak yang punya bisnis? Oke, bisnis frozen food. Wika Bandung, oke. Ada lagi yang lain selain bisnis frozen food? Kedai makanan Korea. Oke. Kedai makanan Korea. Oke. Nah, sekarang begini. Skincare ya. Oke. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang masalah bisnis ya,
kita harus tahu bahwa di zaman sekarang ini pemahamannya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bisnis itu tidak mungkin dikembangkan kecuali tanpa utang dan riba. Malam. Malam, Bu Dahiyati. Oke. Ya, saya lanjutin ya. Host bantu ini ya. Oke, silent. Jadi gini. Tadi saya udah bicara tuh kerangkanya tuh, bahwa bisnis itu kalau sekarang orang berpikirnya nggak mungkin bisnis itu bisa dikembangkan kecuali dengan utang gitu. Nah, menariknya begini Bapak Ibu sekalian. Kenapa utang dan riba itu selalu kita sandingkan? Karena tadi untuk ketemu riba, ini seringkali jalurnya lewat utang. Ya. Nah, sekarang saya pengen bicara tabiat buruk utang. Jadi gini, sekali lagi, kita nggak mengharamkan utang. Tapi kalau bisa, itu jangan ngutang. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa bisnis yang sehat itu bisa dilihat dari kondisi keuangan, kan begitu. Kalau kondisi keuangannya itu banyak utangnya, sebesar apapun bisnisnya, itu kemudian berarti tidak sehat. Dan kalau panjenengan lihat lagi ya, panjenengan semua lihat, banyak para pengusaha zaman sekarang yang kelihatannya bisnisnya besar, mobilnya mewah, gitu kan, rumahnya besar, tapi dia nggak punya cash. Dia nggak punya cash. Ya, kenapa? Karena kesehariannya itu dengan utang. Contoh nih, kalau biasanya makan di restoran. Contoh aja, makan di restoran. Biasanya kalau makan di restoran, bayarnya pakai apa coba? Kalau makan di restoran, bayarnya pakai apa? Jarang loh para pengusaha sekarang itu bayarnya pakai duit cash. Biasanya dia pakai kredit card. Kan begitu? Ya kan? Jadi banyak tuh yang begitu, pakai kredit card. Nah, jadi saya tuh kadang-kadang guyon begini gitu, ngelucu begini bahwa berarti kalau dibanding-bandingkan nih, mohon maaf nih, kaya atau enggaknya gitu. Saya ini masih lebih kaya gitu. Kenapa? Karena saya walaupun mobil saya nggak semewah mereka, tapi kenapa? Karena saya bayar makan aja itu cash. Kalau ada orang itu bayar makan itu ngutang gitu. Itu kan artinya nggak punya duit gitu, ya. Nah, jadi sekarang prinsipnya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa saya ingin bicara tentang, saya nggak ngaramin utang, tapi utang itu adalah pintu masuk yang paling besar, paling gampang untuk kena riba. Ya, terutama utang-utang perbankan atau rentenir sama aja. Ya, mau kecil, mau sedikit, mau 0,1%, mau 1%, mau 2%, 0,5%, yang namanya riba dia tetap riba. Nah, satu begini Bapak Ibu sekalian, silakan dicatat ya, tabiat buruk utang yang pertama. Jadi gini, tabiat buruk utang yang pertama itu adalah satu, senantiasa bertambah. Coba panjenengan lihat. Kalau ada seseorang yang memulai bisnisnya, kemudian dia jalankan bisnisnya, kemudian dia berhutang, maka coba lihat, hutangnya itu pasti akan bertambah besar dari waktu ke waktu. Nggak mungkin berkurang. Ya. Jadi, contoh misalnya begini. Ketika dia kemudian awal-awal mulai bisnis, dia running, kemudian dia ngajuin utang gitu kan, top up, misalnya dimulai 300 juta, kan begitu. 300 juta dia jalan, nanti kemudian ketika sudah jalan, dia akan mulai top up lagi, naik lagi kan, mungkin 500 juta, mungkin 700 juta, mungkin 1 miliar. Jadi yang pertama adalah bahwa tabiat buruk utang di zaman sekarang itu adalah utang itu senantiasa bertambah, kan begitu, ya. Jadi utang itu kalau orang sudah berutang itu nggak mungkin berkurang, dia pasti akan naik dan terus naik Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau ada orang yang memulai bisnis dengan berhutang atau dia sudah running bisnisnya, kemudian setelah berbisnis itu dia kemudian berhutang, ya, maka kemudian yang terjadi apa coba? Yang terjadi utang itu akan kemudian selalu bertambah. Jadi gini, kami itu di dunia coaching itu beberapa perusahaan itu pernah datang kepada kami itu begini, kepada guru saya juga. Jadi gini, mereka bilang begini, Pak Ustadz katanya, bisnis kita ini running, marketing kita ini jalan, omset kita ini juga besar, ya kan? Ya kita kalau orderan barang itu dapat terus. Tapi kenapa ya setiap omset kita naik, setiap omset kita bertambah besar, setiap omset kita kemudian bertambah tinggi, entah kenapa hutangnya juga tambah tinggi gitu. Ya. Jadi misalnya omsetnya dia udah running di 500 juta. Kemudian hutangnya itu
seringkali lebih daripada omsetnya. Kan begitu, ya. Nah, jadi kita harus paham bahwa tabiat buruk utang yang pertama, ya, itu adalah satu, dia senantiasa bertambah. Ya, itu satu. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kenapa saya harus bahas dari utang dulu, karena utang ini pintu yang paling gampang untuk masuk ke riba di zaman sekarang. Ya, coba panjenengan lihat, banyak dari utang inilah yang kemudian menyeret seseorang masuk kepada terkena dosa yang mungkin dia nggak sadar, terkena dosa riba itu tadi. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa tadi? Senantiasa bertambah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua begini, hutang itu, jadi gini, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf banget. Hutang itu sebenarnya adalah membayar kepastian dengan ketidakpastian. Itu nomor 2. Coba ulangi tadi apa? Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ngerti nggak maksudnya kira-kira? Ya. Jadi kalau ada orang berbisnis dengan utang, ya, dengan utang, mau dia utang dari awal atau utang di tengah-tengah, itu kan sebenarnya dia tuh membayar kepastian dengan ketidakpastian. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang pasti dari hutang itu apanya? Yuk. Kalau kita berhutang, yang pasti apanya? Iya, yang pasti adalah mau kondisi kita kayak gimana pun, mau apapun yang terjadi, pokoknya setiap bulan setorannya sekian, ya enggak? Itu yang pertama. Lalu yang tidak pasti apa? Lah, yang tidak pasti itu kan ya omset dan profit kita, kan begitu? Ingat ya mohon maaf nih, kita ini kalau ada orang yang berbisnis, ingat ya, bisnis itu beda kayak jadi seorang karyawan. Kalau jadi karyawan, itu rutin tuh gajinya. Sebulan dapat 5 juta misalnya. Ya sudah, sebulan 5 juta, 5 juta, 5 juta, kan begitu. Tapi bagaimana kalau menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis? Nggak ada penghasilan yang pasti, ya nggak? Ya. Kalau jadi pebisnis kan kadang-kadang bisa banyak sama sekali, kadang-kadang bisa nggak ada sama sekali, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen menjadi pengusaha, mohon maaf nih, saya akan katakan, mohon maaf ya, pengusaha itu adalah seorang pengusaha yang nggak cerdas kalau dia membangun bisnisnya dengan utang. Kenapa? Karena dia membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kenapa saya bilang begitu? Jadi, ini saya kerasin ya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena begini, utang itu sudah pasti dibayar, kan begitu? Utang itu sudah pasti dibayar, nominalnya pasti, apapun yang terjadi, mau kondisi bisnis kita kayak gimana aja, mau ada keluarga kita yang sakit, dan lain sebagainya, pasti dibayar. Lalu bagaimana dengan penghasilan kita dari bisnis? Penghasilan kita dari bisnis itu kan tidak pasti, ya kan? Kadang-kadang kalau berbisnis, misalnya nih contoh, tadi ada yang clothing misalnya. Clothing itu apa? Pakaian. Coba kalau bulan Ramadan itu kan kalau pakaian itu kan dia harus ngambil momen tuh, momen Ramadan itu sampai Lebaran. Apa itu? Baju-baju busana Muslim, ya kan? Makanya kalau saya misalnya ada bisnis sama teman-teman itu, kita lagi nyiapin nih model yang kita launching khusus di bulan Ramadan. Ya kan, bulan Ramadan sampai Lebaran. Nah, itu bisa jadi nanti besar tuh omsetnya, kan begitu. Tapi bagaimana model itu nanti ditarik misalnya ke di luar bulan Ramadan atau atau setelah Lebaran. Maka bisa jadi penghasilannya nggak sebesar di bulan Ramadan. Nah, jadi saya ingin menggambarkan begini, bahwa begini, orang-orang yang kemudian dia membangun bisnisnya dengan utang, ya, dengan utang nih, untuk mengembangkan bisnisnya atau untuk merunning bisnisnya, menjalankan bisnisnya dengan utang, itu sebenarnya berbahaya loh. Karena dia membayar kepastian dengan ketidakpastian. Dia pasti bayar, tapi penghasilannya tidak pasti. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama tadi, hutang itu selalu bertambah. Yang kedua adalah apa tadi? Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sekarang begini. Tabiat buruk utang yang ketiga itu adalah begini. Tabiat buruk utang yang ketiga itu adalah orang yang suka berhutang atau membangun bisnisnya dengan hutang. Ya, orang pebisnis yang suka berutang atau kemudian membangun bisnisnya dengan hutang, maka sebenarnya dia itu
eh, terhina di siang hari. Nah, gitu. Apa tadi Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, terhina di siang hari. Ya, jadi usaha. Dia itu sebenarnya terhina di siang hari loh. Kenapa? Karena kalau di siang hari ada orang yang nagih utangnya, tapi dia nggak bisa bayar utang, apa yang akan dia lakukan coba? Misalnya nih, papasan, ya kan? Nih yang ngutangin dia, ini dia nih. Ngelihat ada orang yang ngutangin dia, padahal yang ngutangin ini juga nggak mau nagih utang, dia kemudian tiba-tiba langsung belok, kan begitu? Ya. Jadi itu yang dimaksud, dan ini dikatakan loh di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah juga menyampaikan bahwa ya betul, sembunyi Mbak Sofatul Jannah. Jadi betul bahwa orang itu kalau dia nggak bisa bayar hutang gitu, aduh, oh ini ada orang nih yang mau nagih, nah, dia ngindar gitu, ya kan? Nah maka tadi saya bilang terhina di siang hari, gitu. Jadi terhina di siang hari itu membuat dia itu kemudian menghindar gitu, ya. Nah makanya kemudian begini, orang-orang yang kemudian berhutang dengan berbisnis dengan menggunakan utang itu, dia itu menjadi orang yang terbiasa untuk lari. Dan mohon maaf, kadang-kadang berbohong. Ini contoh nih misalnya, ada yang nagih utang misalnya. Ya, beda dengan utang dagang ya. Kalau utang dagang atau utang supplier itu, utang dagang itu diperbolehkan, bahkan berkah di dalam Islam. Nanti itu kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi ini utang yang kemudian yang tujuannya bukan untuk itu. Jadi tadi saya bilang dia terbiasa untuk berbohong. Misalnya nih, ada yang menagih utang ke dia. Ya, kemudian dia akan bilang kepada anaknya, nanti kalau ada orang yang nyari, bilangin papa nggak ada di rumah gitu. Misalnya gitu kan. Kemudian ada orang yang nyari, Dek, papa mana? Kemudian ada yang bilang, anaknya bilang, anu Pak, tadi papa bilang kalau ada orang yang nyari, papa nggak ada di rumah gitu. Nah, jadi itu maksud saya bahwa terhina di siang hari gitu. Jadi lucu. Nah, itu yang ketiga. Benar ya, yang ketiga tadi ya. Nah, pasangannya yang 3, 4 terhina di siang hari dan gelisah di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat tuh, gelisah di malam. Jadi kalau siang hari dia terhina, kalau malam itu gelisah orang yang punya banyak utang itu. Ya. Jadi orang yang punya banyak utang itu siangnya dia terhina, malamnya dia gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia mikirin, aduh besok nih ada, misalnya nih jatuh tempo misalnya gitu kan, ya jatuh tempo misalnya tiap tanggal 5, maka itu dia tiap malam, bukan tiap malam, mungkin tanggal 2 atau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tuh dia nggak bisa tidur gitu, bolak balik bantal gitu kan, nggak bisa tidur. Kenapa? Mikirin, aduh besok nih duitnya ada apa nggak ya buat bayar kan gitu, ya. Dan Anda harus tahu ya, saya ini di komunitas itu berinteraksi dengan banyak pengusaha yang sedang kita bantu untuk recovery dari bisnis yang kemudian utang riba menjadi bisnis tanpa pakai itu. Nah, mereka itu Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang titik utangnya itu ya, bayangin ya, titik dia berutang itu lebih dari hari dalam 1 bulan. Ayo bayangin. Coba, 1 bulan berapa? 1 bulan, iya benar. 1 bulan berapa hari? 30 hari kan? 31 hari. Nah, ada orang pengusaha yang dia punya titik utang ya, itu lebih dari hari dalam 1 bulan. Ayo bayangin. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Setiap hari ada yang nagih utang ke dia. Ayo gimana nggak pusing coba? Ya kan? Udahlah terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Dan apa ya? Dan orang-orang kayak begini ini banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi banyak dan luar biasa gitu. Ya, nah itu tadi ya. Jadi yang pertama tadi utang itu selalu bertambah. Yang kedua membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga itu adalah terhina di siang hari, dan keempat adalah gelisah di malam hari. Nah sekarang yang kelima. Yang kelima, seorang pengusaha yang kemudian dia mengembangkan bisnisnya dengan utang, gitu kan? Dengan utang. Ya, jadi seorang pengusaha yang mengembangkan bisnisnya dengan utang itu adalah dia itu ya gini, saya akan mengatakan begini, kehilangan daya saing. Nah, gitu. Seorang pengusaha yang mengembangkan bisnisnya dengan utang, maka yang kelima adalah dia kehilangan daya saing. Kenapa? Ya karena tadi terhina di siang hari, malam gelisah di malam hari.
pikirannya itu sebenarnya di zaman sekarang. Coba aja, saya nggak tahu ya, mudahan di grup ini di Zoom ini nggak ada. Tapi pengusaha sekarang Bapak Ibu sekalian, itu kebanyakan yang mereka lakukan adalah bukan melakukan bisnis, tapi bagaimana caranya bisa membayar utang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tempo ke tempo, iya nggak? Jadi yang ada di pikiran mereka itu bukan mengembangkan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana caranya mereka bisa membayar utang dari waktu ke waktu, iya nggak? Mereka bukan mengembangkan bisnis loh. Mereka berpikir setiap hari bagaimana caranya mereka bisa membayar utang mereka gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa pengusaha yang kemudian terkena utang dan riba, apalagi ribanya ya, maka kemudian dia pasti kehilangan daya saing, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana? Karena dia nggak bisa mikir. Yang dia pikirkan bukan pengembangan bisnisnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya dia membayar utang gitu. Ya. Jadi bahkan begini, saking kemudian banyak utangnya gitu kan. Kadang-kadang mungkin biaya utang itu nyerempet atau ngambil biaya operasional. Misalnya nih dia punya kantor. Kantor itu dia bagusin awalnya gitu kan dengan AC, tempat duduk yang rapi, enak, empuk, kemudian wallpapernya bagus, bersih tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian dia pakai utang dan riba, biaya operasional untuk kantor itu dia ambil untuk kemudian membayar utang dan riba gitu. Maka kemudian akhirnya kantornya gimana? Kursinya udah bolong-bolong, AC-nya udah nggak dingin lagi, baunya bau apek, kan begitu. Ya, kenapa ya? Yang saya bilang bahwa orang yang punya utang dan riba dalam bisnisnya, maka dia akan kehilangan daya saing. Belum lagi dia tuh pusing kemudian mikirin, aduh, besok ini saya kalau ditagih orang ini gimana nasib saya ya, kan begitu. Atau misalnya dia bilang begini, aduh, ini saya besok ada uang apa enggak gitu. Ya, terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Ya, dan kemudian kehilangan daya saing, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ini 5 tadi ya. Jadi hutang itu selalu bertambah, itu satu. Yang kedua, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Yang ketiga, terhina di siang hari. Keempat, gelisah di malam hari. Kelima, itu kemudian kehilangan daya saing. Nah, dan begini Bapak Ibu sekalian, ini banyak cerita lagi ya. Sebenarnya banyak sih tabiat buruk utang di dunia. Jadi ada tabiat buruk utang di dunia, ada juga di akhirat. Ya. Nah, tapi begini, kalau kita perhatikan, dunia sekarang ini, para pengusaha itu kalau kita mau jadi pengusaha, agak aneh kalau misalnya ada seorang pengusaha yang dia tuh bisnisnya nggak punya utang. Itu agak aneh di dunia sekarang. Padahal ya, justru kesehatan, jadi gini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ngukur suatu usaha itu dia sehat atau enggak, itu simple. Gimana caranya? Caranya adalah keuangannya beres nggak? Menghasilin profit nggak? Menghasilkan untung apa enggak? Kan begitu. Kan berbisnis itu untuk mencari untung, bukan cari rugi, kan begitu. Ya, tujuannya cari untung, cari rugi. Nah, justru di dunia sekarang itu orang-orang merasa agak aneh kalau ada seseorang yang berbisnis tapi tanpa utang dan riba. Itu aneh. Ya, itu aneh. Kenapa? Ya aneh aja gitu. Dan dalam otak mereka itu nggak nyampe bahwa mungkin nggak sih kita tuh bisa mengembangkan bisnis tanpa bantuan utang dan riba. Ini kan bisnis saya pengen berkembang nih. Saya pengen kemudian buka cabang lagi. Saya pengen kemudian buka kemudian cabang lagi di sana, kantor lagi di sana. Apalagi misalnya, saya pengen mengembangkan nih marketingnya. Sekarang kita mau pengen habisin budget 1M misalnya. Maka dia perlu misalnya berusaha. Nah, maka yang keenam Bapak Ibu sekalian, seorang pengusaha yang mengembangkan bisnisnya dengan utang dan riba, itu adalah dia mengembangkan sesuatu di luar kapasitasnya. Apa tadi Bapak Ibu sekalian yang keenam? Mengembangkan sesuatu di luar kapasitasnya. Bagaimana berbisnis, bagaimana sholat, bagaimana berzakat, bagaimana berpuasa, bagaimana berdakwah, dan sebenarnya pertanyaan yang paling penting itu adalah why. Pertanyaan why. Why itu mengapa? Mengapa sih saya ini berbisnis? Apa sih yang saya kejar untuk dari bisnis ini gitu? Ya. Karena jawaban why itu menentukan arah dia ngelakuin itu buat apa gitu. Ya. Makanya sekarang itu agak sedih ya. Pengusaha muslim, ngakunya muslim, pernah haji berkali-kali,
tapi bisnisnya itu dibangun dengan cara yang nggak benar gitu. Ya, ada juga orang yang kemudian nih, mohon maaf, mudahan nggak ada di sini. Ya, ada orang yang kemudian, mohon maaf nih, pengen anaknya jadi anak soleh dan soleha, pengen kemudian keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, anak-anaknya kemudian soleh dan soleha, tapi mereka diberikan nafkah dari harta yang haram begitu. Jadi kan nggak match gitu, ya. Nah ini yang saya maksud bahwa apa namanya, ini harus kita pikirkan bareng-bareng ya. Ini udah mulai ada pertanyaan, apa mau langsung saya jawab aja, Mas host yang tadi namanya belum saya tanya. Ya, bisa silakan teman-teman, ayah bunda bang kakak yang mungkin ingin bertanya, kita bisa ajukan kepada pemateri kita, Ustadz, kepada Ustadz. Sudah ada pertanyaan. Ya, udah. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Udah ada pertanyaan. Langsung dijawab di chatan-nya. Saya bacakan ya, Ustadz. Oke, monggo. Oke, saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirina di Kepulauan Riau. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh jika seseorang menjadi seorang marketing perumahan atau properti yang jika customer membeli sebuah rumah, pembayarannya dibayar secara ansur di bank? Terima kasih, Ustadz. Itu pertanyaan, Ustadz. Mau dijawab secara langsung atau kita tabung dulu, Ustadz? Saya jawab aja ya, secara langsung ya. Oke. Oke. Insyaallah kita langsung jawaban dari Ustadz. Oke, saya ulangi ya Betul, pertanyaan. Apakah boleh jika seseorang menjadi seorang marketing perumahan atau properti yang jika customer membeli sebuah rumah, pembayarannya dibayar secara ansur di bank? Terima kasih. Jadi gini, satu, hukum kemudian menjadi seorang marketing itu kalau dalam Islam bahasanya simsar, samsaroh, makelar. Hukumnya boleh, ya. Jadi misalnya gini, tahu ini kan ya, tahu definisi makelar kan ya? Makelar itu dia itu penengah antara yang jual sama yang beli. Ingat ya, ini satu level aja. Jadi dia ada yang punya barang, ini pengen dia jual, kemudian ada yang pengen beli. Nah dia ini makelar nih di tengah-tengah, menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Oke, kalau misalnya gini, ada teman kita yang jual rumah, harganya misalnya kemudian begini, 500 juta misalnya gitu, ya. Oke, misalnya teman kita ini taruhlah, misalnya sebutlah namanya. Misalnya Pak Asmuni, misalnya pengen jual rumah, harganya 500 juta. Ya, kemudian saya itu dibilang sama Pak Asmuni, Ustadz, saya ini punya rumah nih, harganya 500 juta, tolong jualkan, carikan pembeli. Kalau ada yang beli, nanti Ustadz saya berikan ya berikan fee namanya, fee marketing itu misalnya biasanya sih kalau properti itu 2,5% misalnya ya dari 500 juta. Atau misalnya pakai angka langsung, itu juga boleh, terserah. Ya. Nah, oke. Misalnya pakai angka langsung deh. Nanti saya kasih Ustadz 10 juta deh. Oke. Maka kemudian saya cari. Nah, kemudian saya cari, kemudian saya ketemu, oh ada Pak Hatta nih yang lagi nyari rumah, spesifikasinya kayaknya udah pas. Maka transaksilah mereka gitu. Ya. Nah, ini boleh. Nanti saya dikasih fee. Nah, lalu bagaimana jika Pak Hatta ini pengen beli barang ini, barangnya Pak Asmun ini, tapi mengajukan pembiayaan ke bank? Ya, nah saya akan mengatakan di sini haram mutlak sih enggak ya, tapi subhat. Kenapa? Karena gini, satu ya, kalau kita bedah transaksi di bank itu insya Allah kalau masalah pembiayaan, walaupun ya ini saya harus bilang gini, cuman ini nanti akan menimbulkan tanda tanya yang banyak nih. Ini gini dah, bank konvensional sama bank syariah itu sama aja. nanti ini kita bisa discuss ya, karena mungkin nggak tahu faktanya. Jadi karena fakta pembiayaan dalam Islam itu nggak begitu. Jadi begini, misalnya ini saya pengen beli nih, tapi saya ajuin ini ya ke bank gitu kan. Nah, mungkin begini ya. Kenapa saya bilang subhat? Jadi gini, kalau dari transaksi itu akhirnya yang makelar, kita ini sebagai makelar kita kan sudah lepas kan. Maksudnya lepas itu bagaimana? Ya udah itu tinggal hubungan antara Pak Asmuni dengan Pak Hatta aja kan begitu, ya. Cuman masalahnya adalah kita bisa jadi merekomendasikan atau kemudian mengiyakan atau mewasilahi transaksi itu. Makanya tadi saya bilang subhat gitu loh. Jadi saran saya sih kalau bisa jangan pakai bank gitu. Bukan kalau bisa ya, harusnya bisa ya. Nanti apa namanya? Terjebak pada transaksi-transaksi yang batil ya. Jadi gitu. Ya, jadi sangat kemudian berbahaya. Nah, gitu. Mungkin jawaban dari saya.
Monggo. Oke. Oke, kemungkinan itu ya Mbak Delina jawaban dari Ustadz ya atas pertanyaan yang telah diajukan. Kemungkinan kita lanjut pembahasan kita ya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya insya Allah kita akan lanjut nanti untuk menjawabnya setelah materi selesai. Oke. Oke. Ya, jadi saya selesaikan dikit ya. Jadi gini, saya sih sebenarnya ingin begini ya, menyampaikan dan mengkampanyekan gitu, bahwa saya pengen kita ini sebagai pengusaha punya frame berpikir yang sama. Satu, bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang keuangannya aman. Definisi aman adalah dia nggak punya utang. Kan begitu. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya gini. Ini saya lagi di rest area nih. Ini banyak loh mobil-mobil mewah. Ada CR-V, ada Pajero, ada Alphard bahkan baru masuk ini. Ya kan? Nah, sekarang begini. Orang yang punya utang, itu kalau aset yang dia kumpulkan ya, dikurangi dengan utangnya. Bisa jadi yang tersisa hanya pakaian yang ada di badannya. Paham maksud saya? Jadi gini loh. Jadi kita cari sekalian. Ya. Jadi makanya saya kalau misalnya ada mobil mewah tuh di depan saya, biasanya saya bakalan nanya dalam hati saya nggak peduli masalah pedal 1 atau pedal 2 atau pedal 3 ya, itu nggak ada urusan. Tapi saya tuh tanya begini, ini orang mobil di depan saya nih kira-kira cash atau kredit ya? Kan begitu aja. Gitu. Kalau kredit nih, ya, kira-kira nih berapa cicilannya per bulan? Kan begitu. Pusing nggak dia? Kan begitu. Jadi maksud saya adalah begini, bahwa saya itu jadi gini. Dulu tuh saya juga pengen Bapak Ibu sekalian punya mobil mewah segala macam gitu. Tapi setelah ngerasain kok kayaknya jadi biasa aja ya gitu. Contoh nih, contoh mobil yang mewah ya, yang sering saya pakai itu ini Lexus misalnya. Lexus itu kan rate-nya di atas 1 miliaran kan. Ketika saya pakai, ya sama aja Bapak Ibu sekalian. Kayak Avanza, kalau disetir ke kanan, beloknya belok kanan. Kalau setirannya putar ke kiri, beloknya belok kiri, kan begitu. Nah, tapi maksud saya, di zaman sekarang, itu kesalahan fatal pengusaha itu adalah nyari tampilan fisik. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang begini, saya itu punya teman-teman yang saya sebut The Hive. The Hive itu para pengusaha besar, yang dia itu sebenarnya, dalam tanda kutip, bisa ngatur sebuah perpolitikan di sebuah kabupaten atau sebuah kota gitu. Dan Anda tahu nggak, seseorang yang semakin kaya, itu malah dia tuh semakin pengen private dan nggak kelihatan kaya. Contoh nih, saya pernah jual properti Bapak Ibu sekalian. Yang datang ke saya itu, yang datang ke tim kita itu, bayangin aja, pakai Honda Astrea, pakai celana pendek selutut, sama apa namanya, baju singlet. Nggak ada kelihatan orang kaya belas, wes. Ya, cuman kan kita nih ya kita layani gitu kan. Dan itu dia beli cash loh. Jadi luar biasa ternyata. Makanya saya tuh selalu begini, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang sosial media itu banyak flexing. Panjenengan ini enggak, coba cek di berita Indra Kents yang Sultan Medan itu, yang Binomo ya atau apa gitu lupa saya. Ya, itu sekarang yang jadi zaman itu, yang lagi zaman itu adalah flexing. Flexing itu misalnya gini nih, Bu, ini loh saya bawa mobil mewah ini hasil usaha saya, gitu. Ya, jadi dia sebenarnya bawa mobil mewah, liatin rumah yang itu untuk sebenarnya strategi marketing gitu. Ya, saya itu berkeyakinan bahwa orang yang kaya itu nggak kelihatan. Beneran. Orang yang beneran kaya. Jadi gini, semakin kaya seseorang, semakin dia pengen private. Dan semakin dia kaya, itu semakin dia, misalnya gini, misalnya kan orang kaya tuh mikirnya, oh kayaknya kalau kaya tuh kita makan di mall, kita makan di apa namanya, di Starbucks lah atau apalah gitu kan. Padahal orang-orang kaya itu makannya biasa gitu. Ada warung, warteg pinggir jalan gitu, mampir dia Alphard, Lexus gitu kan, Rubicon gitu. Jadi itu orang kaya yang sebenarnya. Nah, saya ingin menggambarkan begini bahwa dunia sekarang ini itu lebih mementingkan tampilan fisik. Cuman jangan sampai terjebak di situ. Kalau kita terjebak di situ, maka kita akan berbisnis bukan dengan cara seorang muslim, tapi dengan cara dunia yang sekarang ini. Ya. Makanya pertanyaan yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom ini, ya, sahabat-sahabat sekalian semua, kita itu berbisnis untuk apa? Kalau sekedar nyari duit, ya, nggak usah kita bicara halal dan haram deh. Udah libas aja. Yang penting kan dapat duit toh. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah
kenapa kita berbisnis kalau itu konteks kita sebagai seorang muslim. Nah gitu loh. Ya. Jadi begini, bisnis apapun itu sebenarnya bukan masalah banyak atau sedikitnya, bukan Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu adalah berkahnya. Contoh begini. Di Jambi, saya tuh ada pengusaha, teman saya, itu dia bisnisnya tuh ini loh, nambang emas. Itu dia bisa dapat kalau sehari itu 1 batang begini, Bu, yang apa Pak, yang besar begitu. Oh, besar dah. Cuman dia loh, terus kenapa Mas kok bisa punya hutang segala macam? Iya. Soalnya setiap kali saya dapat duit, entah kenapa selalu ada kejadian yang membuat saya harus mengeluarkan duit itu. Loh, maksudnya gimana, Mas? Iya, saya mobil kecelakaan. Anak entah sakit, berobatnya harus kemudian di luar negeri. Bapak dan ibu itu sakit. Nggak tahu kenapa rumah sakit di Jakarta yang terbaik sekalipun, di Surabaya sekalipun, nggak ada yang bisa. Dan harus dibawa ke mana namanya, ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Thailand. Tempat-tempat yang jauh dan itu perlu kos lagi gitu. Dan lucunya ketika kemudian dibawa ke sana, penyakitnya sebenarnya ringan aja gitu. Tapi baru bisa terdeteksi di sana itu. Maksud saya, jadi uang yang nggak berkah itu Bapak Ibu sekalian pasti akan habis. Makanya tadi saya bilang, bisnis itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi masalah berkahnya dulu yang paling penting. Syukur-syukur banyak dan berkah. Nah itulah kenapa kita sebagai seorang muslim harus paham kesalahan orang-orang muslim sekarang. Jadi gini, teman-teman saya itu yang punya banyak utang itu, yang sekarang lagi hijrah, hutang itu merusak semua sendi kehidupannya. Merusak, utang riba itu tadi merusak semua sendi kehidupannya. Bisnisnya iya, keluarganya iya, dirinya sendiri iya, bapak ibunya iya, semua terusak oleh itu. Nah, makanya kemudian sekarang kita sedang merecovery itu. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini harus ngejar bagaimana caranya kita sebelum berbisnis jangan melakukan kesalahan yang sama. Artinya apa? Harus punya ilmunya, harus belajar, atau kalau dalam bahasa kita ya fikih muamalah. Ya kan? Nah, makanya saya itu agak-agak sedih gitu. Ini orang pengusaha, bisnisnya banyak, transaksinya banyak, tapi nggak ngerti fikih muamalah. Gitu. Kan nggak bisa kita mencuci dosa itu, misalnya kita nih korupsi, oh saya korupsi 100 juta, nanti saya bersihkan dengan cara sedekah. Ya tetap aja korupsinya dosa, kan begitu. Ya, nggak bisa kan kemudian kita, oh ini korupsi, ini saya ngambil riba deh. Nanti nggak apa-apa, riba ini nanti saya sedekahkan ke anak yatim. Ya nggak diterima, hartanya haram. Ya kan, hartanya nggak benar. Nah gitu. Mungkin itu ya, sebagai perkenalan kita, mudah-mudahan bisa diskusi lagi dalam momen-momen yang lebih menarik lagi, insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya mana MC-nya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Ardianur Arroya yang telah Putus ya? Kalau putus, mending saya lanjutin jawab pertanyaannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. ya Bunda sekalian, tadi ada halangan sedikit ya tentang koneksi. Alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama dan telah kita dengar bersama ya dari pemateri kita ya. Insya Allah luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan ya, dapat kita ambil dari penyampaian. Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti ada beberapa, masih ada tersisa berapa menit. Insya Allah sekitar 15 menit ya. Kita akan coba untuk sharing ya, tanya jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan bisa dijawab ya, Ustaz. Insya Allah saya akan bacakan. Tapi sebelumnya saya minta maaf, enggak semuanya yang bisa saya bacakan. Ya, jangan. Ini ada hilang di sini ya. Bentar, apa? Oke, karena pertanyaannya hilangnya di HP.
Oke. Baiklah, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan Ustaz yang bisa kita sharingkan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, gimana jalan keluar kalau misalnya sudah telanjur ngutang walaupun pakai syariah dalam arti bagi hasil. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nah, baiklah, saya persilakan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang telah saya bacakan. Iya, baik. Oke. Kalau misalnya sudah telanjur ngutang walaupun pakai syariah dalam arti bagi hasil. Nah, itulah ya. Jadi gini, kalau misalnya kita mau bertransaksi itu jangan pakai istilah, tapi lihat faktanya. Misalnya begini. MLM misalnya, multi level marketing. Oh, ini kan marketing biasa, Tat. Boleh, belum tentu. Kita harus lihat faktanya. Faktanya itu kan sebenarnya adalah makelar memakelari makelar, dan itu di dalam Islam nggak boleh, gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kayak tadi tuh pertanyaannya, ini salam Tat, gimana jalan keluarnya kalau misalnya sudah terlanjur ngutang, walaupun pakai syariah dalam arti bagi hasil. Ya, kalau itu adalah akad utang piutang, maka setiap manfaat yang dihasilkan dari utang piutang itu ya riba gitu. Walaupun namanya bagi hasil. Karena kan sebenarnya sama aja gitu. Ya kan? Ingat ya, akad qard itu, akad utang itu, setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat. Manfaat itu macam-macam. Bisa bunganya, bisa fasilitas misalnya. Ya, itu semua riba gitu. Ya. Jadi gimana? Akhirnya seharusnya harus ditinggalkan gitu. Ya, gitu mungkin. Wallahu a'lam. Oke, kemungkinan itu ya Mbak Riyati ya, atas jawaban dari Ustadz yang telah dijawab tadi ya. Semoga apa yang beliau sampaikan cukup untuk pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada lagi pertanyaan. Saya mencoba meninggalkan riba Ustadz, pinjam di bank dengan cara tidak lagi membayar angsuran saya dan sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Apakah ada hukumannya? Adakah dalam webinar ini saudara saya? Nah, itu seperti Ustadz pertanyaannya Ustadz. Benar Ustadz. Oke, baik. Jadi gini prinsipnya ya, kalau mau nyelesain, dan ini pengalaman saya di komunitas bersama dengan teman-teman. Satu, bahwa kita tuh nggak pengen ngemplang utang. Itu dulu yang penting. Utang itu harus dibayar, Bapak Ibu sekalian. Termasuk utang ke bank. Cuman yang kita bayar cuman pokoknya aja. Dan ada cara untuk membuat itu bisa bayar pokoknya aja. Nah, yang kedua, satu tadi, jangan pernah berpikir untuk ngemplang. Dua, buktikan bahwa kita tuh nggak ngemplang utang. Dengan cara apa? Jangan pernah lari. Kalau di WA dibales, kalau di telepon diangkat, kalau ketemu diajak makan, didatangi, diajak makan, ngobrol. Pokoknya bangun komunikasi yang bagus, itu aja poinnya. Ya. Jadi jangan sampai, karena jangan sampai kita tuh teropinikan, oh ini kayaknya pengen ngemplang utang. Nah, itu jadinya ruwet nanti. Ya. Jadi gitu. Sebelum kita bicara masalah hukum, masalah ini itu. Jadi intinya adalah selama komunikasinya itu bagus, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena pengalaman teman-teman saya begitu. Begitu Mas. Wallahu a'lam. Oke, itu ya Mas Budi apa ini namanya? Iya, Mas Budi Yanto ya. Nah, itu ya jawaban dari Ustadz ya tentang bagaimana kita hijrah ya dari kesalahan yang telah kita. Lalu ada lagi nih pertanyaan. Oh, ini saudara kita yang baru masuk nih Ustadz. Kata beliau, Avanza tadi saya belum menangkap penjelasan karena beliau bawa masuk. Masya Allah, kalau minta dijelaskan lumayan ya panjang ya. Nanti insya Allah saya simpulkan aja sebagai MC insya Allah ya. Bagi teman-teman yang baru masuk, nanti kita akan simpulkan. Insya Allah saya ada catatan sedikit. Nah, kemungkinan ada pertanyaan dari ayah bunda, abang kakak yang lain. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Insya Allah kami masih membuka kesempatan untuk bertanya. Nggak ada, Ibu, Bapak.
Abang, kakak? Oke, apabila nggak ada, jadi kita simpulkan saja ya pertemuan kita pada malam hari ini atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita pada malam hari ini. Pertama tadi ya, beliau sudah menyampaikan beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam berbisnis. Bagaimana sih caranya kita membangun bisnis berkembang tanpa hutang dan riba. Beliau sudah menyampaikan bahwa bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang tidak terjerumus kepada sistem riba dan hutang. Karena pintu paling besar masuk ke riba itu adalah hutang. Jadi ayah bunda yang pengen buka usaha, diusahain jangan sampai hutang gitu. Kemudian ya, ada yang ingin bertanya, Ibu? Ibu siapa? Anissa Nagi. Ya. Boleh bertanya langsung. Oh, silakan Bu. Secara langsung boleh. Mic-nya nih bisa dinyalain. Oke. Saya nak tanya dengan Ustaz yang Ustaz tadi. Ya, silakan. Ustaz tadi menerangkan bahwa ada cara untuk membayar hutang pokoknya saja tanpa bunga, tanpa membayar bunganya. Boleh Ustaz terangkan bagaimana caranya? Sebab saya ingin membantu saudara saya. Mohon nih, saya nggak buka video ya. Jadi tadi pertanyaan ibunya apa tadi? Apa? Ini ya? Tadi Ustadz menerangkan bahwa ada caranya untuk membayar hutang pokoknya saja. Ya, betul. Saja, tanpa membayar bunga. Boleh Ustadz terangkan macam mana itu? Jadi intinya begini Bu, ada mekanisme di dalam perbankan itu untuk kemudian kita bisa mengajukan pembayaran pokoknya saja. Cuman memang ini sangat panjang penjelasannya. Jadi intinya begini, kita bisa kemudian kalau kita misalnya bayar utang itu hanya kemudian dengan pokoknya saja, tapi tentu saja itu ada prosesnya. Nah, proses ini sebenarnya nanti berkaitan dengan apa namanya yang kita sebut dengan BDO, jadi bebas bunga, denda, dan ongkosnya gitu. Nah, untuk bisa sampai ke titik itu, kita sebenarnya intinya sih sebenarnya gini ya, cara paling gampang kalau pengen selesai dari utang dan riba itu di perbankan itu adalah stop dulu cicilannya. Itu cara yang paling pertama. Gimana? Yang pertama stop dulu cicilannya, itu yang paling pertama dah. Oh, oke. Nah, terus? Tapi kan kita harus tahu bahwa setelah stop cicilan itu harus ada konsekuensi kan. Konsekuensinya itu apa? Ya pasti ditagih kan begitu. Nah, ketika ditagih itulah kemudian kita pengen perlu lobby dan lain sebagainya. Jadi untuk ngelobinya itu ya. Jadi gini. Itulah tadi yang saya balik lagi ke jawaban saya tadi bahwa seseorang itu kalau kemudian dia pengen bebas utang dan riba, intinya jangan sampai bahwa tergambar kita tuh pengen ngemplang utang gitu. Tapi kita tuh pengen ngelunasi utang. Nah, disinilah permainan lobby. Jadi kalau didatangi jangan lari, kalau kemudian ditelepon jangan nggak diangkat, nah gitu. Nah, kalau teknis lainnya itu memang ini sih. Ibu di mana Bu ya? Ibu Anissa Nakib ya? Saya dari Singapura. Singapura ya, oke. Bisa ya, nanti ada Bu? Di Indonesia. Jadi dia ada masalah itu ya. Di mana ininya saudara apa temannya di Indonesia? Ada di Magelang. Oh, banyak Bu. Kita banyak ini aja. Nanti panitia tolong kasihkan nomor saya ke para peserta bagi yang kemudian pengen discuss, tapi syaratnya harus tatap muka ya, tatap muka. Nanti saya akan hubungkan dengan orang-orang komunitas kami yang kemudian ada di Magelang atau di seluruh Indonesia sih, semua ada Bu. Gitu. Iya. Yang penting mau tatap muka aja, karena mereka itu yang nanti akan menjelaskan. Oh nanti begini Pak, kan perlu dicek dulu sudah sampai mana, call berapa. Ya banyak sih teknisnya, nggak cukup kalau dijelasin ke sini. Gitu Bu, hari saya. Oh gitu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya macam mana nak membayar, sebab saya sendiri tidak mau dan tidak pernah, mudah-mudahan jangan sampai pula terlibat dengan perbankan ya. Jadi saya
ini sudah terlanjur lah mereka nih. Iya. Sudah terlanjur, jadi saya mau bantu gimana, Iya. sedang sekarang keadaan COVID, jadi bisnis tuh sudah turun. Siap. Atau nanti pokoknya nanti Bu Anissa kalau ada kontak nanti WA aja saya ya. Jadi nanti biar kita bisa discuss lebih lanjut nanti. Oke. Nanti minta sama panitia Bu ya. Terima kasih, Ustaz. Siap, barakallah. Ustadz, minta maaf. Saya perlukan nomor Ustadz ke atau macam mana nih? Gini. Saya chat aja ya semua ya, biar semua tahu. Oke. Bentar, 62812. Oke. Nah, itu sudah saya ini ya. Nomor saya, silakan kalau ada ini nanti 61. saya nanti bantunya nggak secara pribadi ya, nanti saya hubungkan dengan tim-tim kami. Ya. Komunitas nanti bisa diskusi. Ya. Begitu Bu Anissa, barakallah. Ya, amin. Terima kasih. Oke, seperti itu ya, Ibu. Masya Allah. Mungkin sudah lumayan ya, Bu, jawaban dari Ustadz yang telah didapatkan. Insya Allah nanti kita ada webinar lanjutan, Ibu. Akan ada pertemuan season kedua, insya Allah. Karena materi kita sangat seru, insya Allah masih panjang yang ingin kita bahas juga. Dan kita juga insya Allah akan minta keringanan hati dari Ustadz ya untuk mengisi kembali ya pertemuan kita di Zoom. Insya Allah nanti kita akan undang kembali Ustadznya untuk mengisi acara kita dalam bisnis tanpa hutang dan riba. Nah, kemungkinan masih ada dari ayah bunda teman-teman yang di Zoom ingin bertanya. Ini Mas Zulkifli ya yang lagi maju tangan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya Zulkifli dari Gorontalo. Materi kali ini sangat menarik. Pertanyaan saya kan di webinar hari ini bahwa bagaimana kita bisa berdagang atau berusaha menjadi seorang pedagang tanpa bukan bank atau yang sejenisnya. Bagaimana kira-kira kita bisa berdagang terbentur dengan modal, kira-kira bagaimana tips dan sehingga kita bisa berdagang meski modalnya pas-pasan dan kita bisa fighting di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC tadi minta tolong, pertanyaan tadi agak putus-putus, minta tolong di ini. MC tadi nangkapnya yang lain apa? Pertanyaannya tadi. Oke. Saya juga mendengarkan kurang jelas, Afan ya Ibu. Mungkin bisa diulang kembali Bu secara singkat pertanyaannya untuk pemateri juga ya. Secara singkat kemungkinan pertanyaannya tadi Ibu. Soalnya kami juga lagi ada masalah pada jaringan kami. Saya ulangi, adakah tips dan trik agar kita bisa berdagang tanpa harus meminjam di bank? Nah, mengingat peluang banyak, tapi kalau modalnya tanpa melalui bank, kayaknya agak susah. Kira-kira dari Ustadz yang sudah berpengalaman, yang sudah menjalankan usaha, kira-kira bagaimana caranya sehingga kami yang ikut webinar malam ini bisa mempraktekannya. Terima kasih. Oke, seperti itu Ustaz. Pertanyaannya, Oke, baik. tip bagaimana cara bisnis tanpa hutang Ustaz? Ya, oke, baik. Jadi gini, kita harus paham bahwa berbisnis itu nggak boleh apa ya, kalau bahasa orang Indonesia itu ya dari Singapura, kesusu tuh buru-buru, ya, buru-buru. Jadi nggak boleh kemudian buru-buru pengen cepet kaya. Pokoknya sesuatu yang instan itu pasti nggak bener wes. Nah, itu aja. Sesuatu yang instan
oh ayo ikutin bisnis ini biar cepat kaya, beli mobil, beli ini. Wah itu dijamin tidak benar. Karena nggak ada sesuatu yang instan. Nah maka kemudian harus sabar. Nah kalau ditanya, ini kalau saya nggak punya modal, saya mau bisnis itu gimana? Oke, saran saya nih, buka siroh, buka perjalanan Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, ninggalin semua hartanya. Apa yang dia lakukan coba? Yang dia lakukan itu menjadi yang tadi kita bahas tadi, menjadi maklar, menjadi McLaren gitu, menjadi simsar tadi. Gitu. Ini menjadi itu. Jadi, tapi karena orang, jadi gini ya, dalam bisnis itu yang paling mahal itu bukan modal, Mas, tapi kepercayaan. Jadi orang itu kalau trust sudah dengan kita, maka insya Allah mudah itu, apapun yang mau kita lakuin. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita mau berbisnis dengan benar, dengan baik, maka saya akan mengatakan begini, bahwa kita harus kemudian memulainya dengan kemudian pelan-pelan. Ya, jadi misalnya nih, saya nggak ada modal, ya udah bisa dropship mungkin, bisa makelar, bisa, gitu. Ya, jadi jangan kemudian terpaku, saya ini nggak punya modal. Kalau kata Bob Sadino, kalau kata Bob Sadino ya, kita tuh udah punya dua lutut tuh, itu lutut, dua lutut apa dua mata gitu dia bayangin, itu dua mata. Itu kalau kemudian kita ganti dengan uang 2 miliar mau nggak? Nggak mau gitu kan? Oh, berarti kita udah punya modal gitu, 2 miliar gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa jangan bicara masalah dana. Kalau kata pepatah orang Melayu itu gitu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya memang serius, ya udah, ayo jabanin gitu, lakuin. Kalau emang nggak serius, ya berarti memang nggak serius gitu, memang nggak mau. Gitu Mas ya, walau alam besok. Oke, seperti itu ya Ibu Zulkifli ya, atas jawaban dari Ustadz kita ya. Bagaimana tipnya, yaitu Ibu harus bersabar ya, jangan terburu-buru, pikirkan lebih matang dan ikuti bagaimana teknik atau tip bagaimana para sahabat berbisnis. Seperti itu, insya Allah bisa ya, seperti itu. Nah, mungkin ayah bunda, bang kakak, kita sudah di penghujung waktu ya untuk pematerian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan suatu presentasi atau sosialisasi ya. Kami akan mengenalkan sedikit suatu program ya, sosialisasikan sedikit. Sebelum itu kami akan menampilkan sebuah video. Kemungkinan tadi yang sudah masuk Zoom di awal sudah menonton videonya, tapi masih ada saudara kita yang belum lihatnya. Insya Allah kami akan tampilkan kembali, dan di video itu kami akan sosialisasi sedikit dari video itu. Maka insya Allah setelah ini silakan saksikan terlebih dahulu video yang kami akan tontonkan. penduduknya, 230 juta jiwanya, berKTP-kan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran? Artinya, ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi, informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut
disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan melahirkan berbagai macam program. Dalam memberantas buta huruf Al-Quran, Sidak berjuang dengan metode Thaqifah yang hanya butuh 5 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah, metode ini terbukti membantu lebih dari 370.000 orang sejak diluncurkan, dan angkanya terus bertambah setiap harinya. Sementara untuk mencetak para penghafal Al-Quran, Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode MIM. Menghafal itu mudah, baik secara online maupun secara offline. Saat ini metode MIM sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, bahkan yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najainakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Indonesia adalah
Oke, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah barusan kita telah menyaksikan bersama video yang telah kami putar itu tentang sekilas ya mengenalkan satu program besar ya untuk umat Indonesia khususnya yaitu SIDAK. Apa tadi SIDAK ayah bunda? Ada yang tahu SIDAK itu apa? Ibu Anissa Naingib. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Al-Quran. Dengan Al-Quran. Nah, apa kepanjangan dari SIDAK tadi? Ayo. Pak Surgakan Hatta Al-Quran Ahmad. dengan Al-Quran. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Surgakan Indonesia Al-Quran dengan atau Al-Quran. surgakan Indonesia? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, Masya Allah. Nah, ayah bunda, bang kakak pengen masuk surga enggak? Pengen. Pengen masuk surga sendiri atau pengen bareng sama keluarga? Barengan. Pengen sendiri atau barengan sama keluarga? Pengen Pengen bareng-bareng. sama keluarga ya. Pengen bareng-bareng. Pengen bareng-bareng atau pengen semuanya di Indonesia ini umat Islam masuk surga? Ya. Nah, pengen ya, Masya Allah. Jadi ayah bunda abang kakak di SIDAK ini punya ya selamat ya surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Memiliki misi, visi dan misi. Nah, visinya adalah mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Lalu SIDAK ini ayah bunda abang kakak memiliki misi. Yang pertama memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, ini salah satu misi dari SIDAK. Jadi, Masya Allah ya, tadi kita sudah lihat bersama ya, menyaksikan presentasi bagaimana jumlah umat saat ini yang sangat sedikit sekali yang bisa baca Al-Quran. Berapa persen? Berapa persen yang nggak bisa baca Quran? Ayah? Ada 65%. Banyak yang bisa baca Al-Quran atau banyak yang bisa baca Quran? Banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa baca Quran. Nah, makanya SIDAK ini ingin memberantas yang buta huruf, yang nggak bisa baca Al-Quran. Nah, makanya SIDAK menyediakan suatu metode, ayah bunda abang kakak, bagaimana kita mengatasi orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran dengan cara ya kita punya metode cepat dan mudah membaca Al-Quran, yaitu namanya Sakifah. Tadi sudah disinggung di dalam video ya, namanya Sakifah. 5 kali pertemuan, insya Allah ayah bunda sudah bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Nah, kemudian SIDAK ini punya misi yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, salah satunya yaitu mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, insya Allah seperti itu. Dan membangun 6.236 rumah Quran dan membangun ya di 114 kawasan ya di Indonesia khususnya. Nah, kenapa ayah bunda kita harus mencetak para penghafal Quran agar para penghafal Al-Quran ini bisa mengajak keluarganya ke surga, karena di dalam hadis satu orang penghafal Al-Quran bisa membawa 10 orang dalam rumahnya masuk surga walaupun orang rumahnya sudah divonis untuk masuk neraka, Masya Allah. Nah, luar biasa kan? Dan SIDAK ini tadi sudah kita lihat ya, bagaimana ada beberapa program di SIDAK, Masya Allah. Ya, ada distribusi telur, kemudian distribusi almari, alat mandi santri, kemudian pejuang nafkah, Masya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan di SIDAK. Salah satunya juga pasar bahagia tadi, Masya Allah kita lihat ada tuan guru kita Ustadz Abdul Somad ya, Masya Allah beliau sangat senang sekali dengan program SIDAK ini, bahkan beliau sangat support ya di program kita di SIDAK, Masya Allah, sampai beliau menghadiri acara kita di pasar bahagia di Pontianak kemarin, sampai dia hadiri kurang lebih 2.000 jamaah yang hadir, Masya Allah, sampai masjid itu nggak muat, kita menggunakan lapangan. Nah, jadi dalam tujuan kita di SIDAK ini hanya mendekatkan umat ini kepada Al-Quran, seperti itu, mendekatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk dekat dengan masjid dan senantiasa membaca Al-Quran. Nah, kemudian insya Allah seperti itu ayah bunda,
sedikit sosialisasi kami dari Sidak ya. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita, ya, nanti pertemuan kedua, dan insya Allah kita akan mengundang kembali untuk Ustadz Adianur Harroya untuk menjadi pemateri kita selanjutnya. Insya Allah kemungkinan masih banyak yang akan disampaikan oleh beliau pertemuan yang kedua untuk kita semuanya. Iya, seperti itu. Insya Allah. Jadi untuk itu, ayah bunda abang kakak, pertemuan kita pada malam hari ini kemungkinan sudah cukup ya. Sudah lumayan larut malam ya. Mungkin ayah bunda ada pekerjaan yang ingin dikerjakan atau ingin istirahat, silakan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita ya pada malam hari ini bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada ayah bunda, abang kakak semuanya yang telah hadir bersama kami di Zoom malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dan semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Muhammad Amin. Sekian, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.